undang-undang itu sendiri. Kalian tidak pernah peduli dengan penderitaan rakyat. Kalian tidak pernah peduli dengan persoalan-persoalan. Kami menduga, perhimpunan mahasiswa Katolik Republik Indonesia menduga dosa yang sudah Pemda Nagari buat terhadap generasi bangsa. Bapak pernah dapat informasi bahwa tanah Papa di pintu masuk itu juga bagian dari urusan Waduk Lambo. Pernah dapat informasi itu? Tidak pernah, sama sekali tidak pernah informasi. Sampai hari ini? Iya, sampai hari ini. Namun mereka datang langsung dengan semaunya ukur di lahan saya, di tanah wilayah saya. Makanya saya hadang sampai hari ini. Bapak sebagai Mosalaki dengan tidak mengetahui semua proses ini, tapi tanah Bapak masuk dalam kategori pembangunan waduk. Iya, iya. Sebagai Mosalaki yang juga menjaga melestarikan adat budaya, apa Bapak mau sebut bagaimana tentang proses ini? Tapi sampai hari ini pendekatan tidak ada sama sekali. Tidak ada penyampaian kepada saya pemegang hak warisan ini. Penipuan, pencaplokan tanah wilayah saya. Pernah tahu ada suku Lobotoro ya? Tidak ada. Dalam sejarah Lambo, suku Wabo Lobotoro tidak ada, dan suku Labo pun tidak ada. Hanya nama kampung ada. Kampung apa? Kampung Labo. Kampung Labo. Ya. Yang nama berdekatan dengan Lobotoro itu ada ya? Lobotoro Mungkin agak tidak dekat. ada. Tidak. Lobotoro ada tempat. Lobotoro ada. Lobotoro itu tanah dari wilayah mana? Wilayah Kawah. Oh, punya Kawah ya. Tapi tidak ada suku itu ya? Benar-benar tidak ada suku. Itu nama tempat saja ya? Kemarin waktu aksi di Pepita Hotel itu kan pas musyawarah ganti rugi lahan toh. Iya. Ada banyak yang calon penerima ganti rugi itu ada di sana. Mungkin yang dari antara mereka yang mau terima ganti rugi itu mungkin ada yang kenal mereka situ, ada yang dari sini? Ada, kenal. Kira-kira berapa orang kalau perkirakan saja? Banyak, hampir mau 100 lebih, 160 ini per tahap ini. Oh iya. Nah, dalam kedudukan dengan masyarakat sini dari saudara-saudara kita yang kemarin muncul di hotel yang tadi pernah lihat dan tahu itu orang-orang itu, mereka dari suku mana itu? Memang ada undangannya sifat pribadi, ada yang undang suku. Jadi waktu untuk di Lambo ini yang ada undangan hanya suku Anak Jogo dengan suku Nakarobo. Sementara suku yang lain tidak ada. Di Lablewan ada 5 suku dan semuanya punya tanah batu, punya tanah, punya wilayah hak. Dan mungkin di antara mereka yang banyak itu, di antara mereka yang kenal di antara mereka mungkin ada yang penggarap di budaya. Ada. Sempat lihat muka mereka di hotel ya. Sejak mereka terdaftar dalam urusan mereka ya, bukan urusan budaya karena tidak tahu. Mereka status sebagai penggarap. Mungkin mereka pernah omong dengan secara adik kakak bahwa kami diundang, kami sekian-sekian. Pernah ada informasi begitu secara sosial kekeluargaan? Tidak pernah. Bahkan di tanah itu Kapisao untuk pusat budaya itu sebetulnya ada beberapa orang itu penggarap. Contoh Yohanes Jogo itu penggarap. Kemudian ini Lori Jo, Florianus Jo, Lazarus Leva, kemudian Yohanes Goa itu penggarap. Itu hanya ambil hasil di tanah Kapisao tadi, suku budaya. Hanya dalam bahasa daerah mungkin hanya sekedar soal bonga pusat boko ambil hasil. Apakah mereka mengaku itu? Ya, Dua orang yang disebutkan itu. ya mengaku, dan dalam undangan itu mereka ditulis sebagai penggarap. Itu memang ada beberapa orang itu saya pastikan memang mereka penggarap. Oh, yang sempat datang di Hotel Pepita itu penggarap? Penggarap. Dari suku budaya? Iya, suku budaya. Dan juga undangan untuk beberapa masyarakat itu yang masuk dalam undangan dalam daftar itu kurang lebih ratusan orang itu, ya mungkin mereka hanya berhak untuk ambil hasil. Jadi suku budaya tidak dilibatkan, tidak diundang. Hanya 2 suku di Lablewa diundang, kemudian ada suku baru yang dibentuk setelah adanya waduk ini. Jadi untuk budaya itu tidak ada nama, makanya dari itu kami marah besar. Kami marah karena kami
tidak diundang. Sementara kami punya tanah batu di sini. Bapak dari suku Kami dari persekutuan Labulele Kawa. suku Abu Dai dan Anuwa sebagai orang adat di sini. Benarkah Bapak mengakui suku itu? Akui benar hak mereka suku itu untuk yang ada di Lampung. Memang dari nenek moyang memang Iya. Sebagai Dai saudara. dan Anuwa. Lalu menyangkut suku yang nama Wawolo Botoro, Bapak pernah tahu dari suku Bapak pernah tahu suku itu? Kami tidak pernah tahu nama itu suku ada di dalam persekutuan Labulele Kawa. Itu suku yang dibentuk baru. Lele itu ada tanah. Yang ada suku itu Hadiah perang. Labolewa, Labo itu 5 suku. Ya. Yang ada Ananuwa, Abu Dai, Nakarobo, Anajogo, dan Analara. Lele itu ada tanah. Bapak Di ngasih. kampung Labo ini 5 suku. Bapak ngasih. Kawa 5 suku. Geganeja, Wala, Riborato, Nakabaga, Nakagate. Nah, ini Teobae. Wabo Lobotor, suku Wabo Lobotor tidak ada. Lele itu ada tanah. Dalam desa Labolewa tidak ada nama. Jadi ada semua. Labo itu nama kampung, bukan suku. Dia tunjukkan. Sejak habis survei sampai dengan hari ini dari suku Bapak pernah didatangi oleh orang-orang seperti BPN atau Tim Appraisal atau BWS, pernah tidak sampai dengan hari ini? Tidak pernah. Tidak ada undangan tertulis seperti itu. Baik tertulis maupun tidak tertulis. Tidak pernah. Kami baru tahu setelah papan pengumuman itu ditempel di kantor desa. 30 Maret 30 Maret. 2021. Setelah tempel papan pengumuman itu, setelah papan pengumuman ditempel, juga tidak ada penjelasan atau pernah ada penjelasan orang datang ke sana? Ke rumah adat pernah ada pihak yang datang, Pak? Tidak ada. Ada. Kami rasa bahwa itu hak kami di titik nol itu. 5 suku dari Kawa itu kami tulis surat 7 April. Kami tuntut. Kami ajukan keberatan. Iya. Secara aturan agraria 14 hari. Kami kejar dan itu kami tulis surat. Kami tuntut Nakarobo untuk mengklaimkan hak kami. Papa nama 30 Maret. Dalam perjalanan itu saling mengklaim itu sampai Nakarobo itu mengakui bahwa itu tanah Ulay Kawa 5 suku. Sampai dengan masuk penetapan harga tanah 8 November itu jawaban buat kami dari Kawa 5 suku itu pada kakan itu cuma 2 titik kami tolak. Alasan 7 Mei itu kami undang Pak Kakan turun lokasi di 5 titik di 9 titik kami tunjuk lokasi. Lokasi pertama itu titik batas dengan tanah Ulay Abu Dai itu Loworawa. Titik 2 Lianuda. Titik 3 Bolokota. Titik 4 itu Radarai. Rogelobo. Sebelah kali itu tanah Ulay kami Kawa. Mulai dari titik pertama Ratepolo, kedua Tabaraga, titik 3 itu Lowokora, titik 4 Lebinunu, titik terakhir itu Teogo. Tetapi penyampaian Kakan yang digenangi 8 titik, 1 titik tidak digenangi. Kami baru tahu setelah papan pengumuman itu ditempel di kantor desa. 30 Maret 2021. Setelah tempel papan pengumuman itu, setelah papan pengumuman ditempel, juga tidak ada penjelasan atau pernah ada penjelasan orang datang ke sana? Ke rumah adat pernah ada pihak yang datang, Pak? Tidak ada. Ada. Kami rasa bahwa itu hak kami di titik nol itu. 5 suku dari Kawa itu kami tulis surat 7 April. Kami tuntut. Kami ajukan keberatan. Iya. Secara aturan agraria 14 hari. Kami kejar dan itu kami tulis surat. Kami tuntut Nakarobo untuk mengklaimkan hak kami. Papa nama 30 Maret. Dalam perjalanan itu saling mengklaim itu sampai Nakarobo itu mengakui bahwa itu tanah Ulay Kawa 5 suku. Sampai dengan masuk penetapan harga tanah 8 November itu jawaban buat kami dari Kawa 5 suku itu pada kakan itu cuma 2 titik kami tolak. Alasan 7 Mei itu kami undang Pak Kakan turun lokasi di 5 titik di 9 titik kami tunjuk lokasi. Lokasi pertama itu titik batas dengan tanah Ulay Abu Dai itu Loworawa. Titik 2 Lianuda. Titik 3 Bolokota. Titik 4 itu Radarai. Rogelobo. Sebelah kali itu tanah Ulay kami Kawa. Mulai dari titik pertama Ratepolo, kedua Tabaraga, titik 3 itu Lowokora, titik 4 Lebinunu,
titik terakhir itu Teogo. Tetapi penyampaian Kakan yang digenangi 8 titik, 1 titik tidak digenangi. Dalam perjalanan kami izin survei ada 5 toko seperti yang diuraikan oleh suku-suku lain. Sampai terakhir itu pengadaan tanah itu kami ditinggalkan. Kami punya tanah wilayah itu ditinggalkan, diabaikan, tidak diakomodir secara baik sampai hari ini. Jadi Bapak sebagai tokoh adat masyarakat Kawa menyebutkan bahwa hanya 2 titik yang diakui oleh BPN terkait dengan hak pemilikan terhadap suku Kawa. Artinya titik-titik lain itu tidak diakui. Kemudian pengetahuan Bapak kira-kira titik-titik lain itu diklaim atau dicaplok oleh siapa? Itu oleh suku Nakarobo. Suku Nakarobo. Itu atas nama siapa? Mungkin. Kami tidak tahu. Suku Nakarobo kami tidak tahu nama. Saya kemarin kami minta pertahanan mau buka peta, kemarin tidak bisa masuk. Hanya nomor bidang tanah tadi suku Nakarobo itu 13 Oktober kemarin kasih. Tapi siapa orangnya tidak tahu. Hanya di titik kami itu dari Nakarobo hanya menjawab 1 saja, Bapak Leonardus. Dalam kacamata Bapak, apa yang menurut Bapak ditutup-tutupi oleh BPN Nagekeo? Apa-apa saja yang ditutup-tutupi menurut dalam kacamata Bapak? Karena Bapak sudah punya beberapa kali aksi langsung ke kantor. Dalam penilaian Bapak, apa yang mereka tutup-tutupi? Soal apa nih? Soal data, soal nama, soal peta atau apa? Dalam kesimpulan sementara ini. Ya, kalau kesimpulan sementara menutup hak kami sama dengan mereka merampas. Sama dengan penggelapan hak kami. Itu penggelapan. Dasarnya 13 Oktober itu terjawab nomor bidang tanah itu kami punya itu ada pada Nakarobo dan ada pada Leo. Bapak pernah minta nama-nama orang yang sudah terdata di dalam oleh BPN? Pernah minta itu? Memang kita minta itu dikasih. Tanggal 13 hanya nomor bidang tanah. Kita minta memang dia tidak kasih. BPN pernah sampaikan alasan apa? Tidak memberikan daftar nama itu, data nama itu? Memang waktu itu memang sangat tertutup. Alasan nanti pada saat penetapan. Berarti sampai dengan hari ini Bapak? Ya, betul. Sampai hari ini itu ketertutupan nomor bidang tanah kami yang ada pada suku lain seperti Nakarobo tadi yang kami buka 13 Oktober itu siapa orangnya kami juga belum tahu. Dan itu sampai penetapan juga tidak tahu orang. Dari suku apa hak tanah sehingga ikut diskusi perdebatan dalam karena saya dengar tadi katanya ada yang menyebut Om tidak punya itu. Ya. Om bisa sampaikan audio visual. Terima kasih. Ya. Saya ini dari Lele. Ya. Di Lele itu ada namanya suku Analara. Suku Analara. Nah, di suku Analara ini dalam pembangunan waduk ini memang tidak ada genangan. Kita tanahnya di atas ini. Nah, tetapi yang saya permasalahan saat ini yaitu tanah hak, tanah warisan, yaitu di ujung genangan. Di ujung genangan. Itu dari titik ya Rebesila. Nah, di situ ada namanya Kobus Lodu, Anurus Lengi. Di titiknya apa Locokou itu ada namanya Vitaengo. Nah, di titik ini Belenadi itu di Kamis dari Budaya sendiri itu Papa Hila dengan Papa Hila Lado, tapi mungkin dia tidak tanda tangan, tidak ikuti itu. Dengan Deterengah itu yang tantangan. Itu titik Deterengah. Lalu di titik Napu itu ada namanya Kanis Kupa. Ada namanya Silili, ada namanya Yeremias Taegoa, ada namanya Ansel Lado, dengan SDK bawa masuk sebagian. SDK bawa masuk sebagian. Nah, lalu di titik Kobakua, Koperusa itu ada namanya Marcelius Lado, Don Bosco Doko, Frans Api, Hermanus Dia, Ignas Banga, dan di rumahnya sekarang Marcelado. Ada nama Yusuf Nake, ada undangan, ada nama Yusuf Nake, itu sebagai penggarap. Lalu serong ke sini ada namanya Kristo Ae, Marta Deda, ada namanya Thomas Jawasina, itu Alo ya, Alo. Ada namanya Ivan, ada namanya Yanti,
Iya. Nah, lalu naik sebelah itu ada namanya Ferdi Mepa. Nah, itu di tanah Teobae. Kalau lari ke sebelah di desa Rindu Butowe, nah, desa Uropolo itu ada namanya ada Faransa Api juga. Nah, ada ini Markus Suko. Ada Ibu Siti, tapi Ibu Siti mungkin tidak ini tanda tangan. Nah, lalu ada namanya Vincent Tae, tapi tidak ikut tanda tangan. Dan ada namanya Alex Kasa. Itu tanahnya tanah Bawa Ngasih. Jadi kalau saudara kapal desa Laboleba mengatakan bahwa saya tidak punya tanah, dia buktikan saya punya tanah. Yang sama dia kerja sekarang, dia minta, dia izin, dia tidak ada. Yang sekarang dia kerja. Kalau saya mau buktikan. Dan kalau dia mau lawan dengan saya, mau buktikan. Dari MT ini saya akan suruh dia jangan kerja lagi di Tanah Re. Saya ini dari Lele. Lele itu dipanggil dari Ola, pembentukan suku Analara. Saya punya nenek panggil Ola. Dari Ola itu dikasih namanya tanah Tukebo Agile Ola. Lele itu ada tanah ulayat, tapi tidak kena genangan. Lele itu ada tanah ini Labasao. Itu di Boa Aji, dan sekarang Boa Ngaji, yang tulis kapela di Boa Ngaji. Itu tanah Labasao dari Lele. Suku Analara. Lele itu ada tanah perang, hadiah perang. Lele itu ada tanah Teobae. Lele itu ada tanah Takesepu Deodiri. Dan Lele itu ada tanah Bawa Ngasih. Rumah yang dia tinggal itu ada tanah warisan saya, Penggarap. Dan sekarang menjadi tuan tanah. Oh, dari Penggarap menjadi tuan tanah dengan Waduk? Dengan Waduk ini menjadi tuan tanah. Sebelumnya Penggarap tetap Penggarap? Sebelum Penggarap. Setelah ada Waduk, saat ini pengadaan tanah, kita tidak dilibatkan. Pada saya dari Lele, suku Analara, itu salah satu yang mengizin survei. Tapi saat ini pampang nama, saat kita kaget dengan tancap papan nama, 2021, nama kita tidak ada. Mereka semua Penggarap jadi tuan tanah. Kita ajukan keberatan ke BPN. Ajukan keberatan, di keberatan 3 kali kita pergi, dia hanya sampai ke desa yang urus. Di sini saudara kapal desa ini, urusan 1 kali. Yang berikutnya di rumah adat ini, Domilaga. Di situ kita sebut nama, tapi tidak ada orang yang mengklaim. Kalau titik-titik saya punya ini sejak tahun 2010. Mereka mengakui berarti ya? Ya, mengakui. Kita sudah sampai dia tripiring, kita sudah ke pengadilan.